Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 SD Tarakanita, wilayah Jakarta. Apa kabar? Semoga luar biasa. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PJJ kita. Tema yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hari Senin 26 Juli tahun 2021. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. 2. Peserta didik mampu menceritakan gambar tahap-tahap pertumbuhan manusia. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan, atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila Pancasila. Yang keempat, peserta didik mampu mengamati gambar bentuk dari garis. Dan yang kelima, peserta didik mampu menggambar bentuk dari garis. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah kalian masih menyimpan dokumentasi ketika masih bayi hingga saat ini? Mungkin berupa foto atau video. Ternyata dulu kalian bayi kecil yang lemah, masih membutuhkan pertolongan. Belajar merangkak, berdiri, dan berjalan. Ukuran tubuh dan tinggi semakin bertambah. Kepandaian juga semakin bertambah. Tahukah kamu sejak kapan manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya, betul. Sejak dalam kandungan seorang ibu. Apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Anak-anak, mari kita belajar bersama. Anak-anak, perhatikan dan simak gambar pertumbuhan manusia. Apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Anak-anak, silahkan menulis di kolom A, B, C, dan D. Yuk kita mencoba. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia untuk bisa berjalan dengan cara merangkak. Adakah foto kalian ketika sedang merangkak? Atau masih ingat cerita orang tuamu bagaimana dulu kamu merangkak? Yuk kita berlomba. Adu kecepatan, merangkak, kemudian berlari.
Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar berikut. Ikuti langkah-langkah kegiatannya berikut ini. 1. Buatlah garis lintasan dan berilah tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Kedua, berbaris di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. 3. Setelah diberi aba-aba oleh guru, merangkaklah dari garis start hingga finish. Setelah sampai di garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Jadi pertama dari garis start kalian merangkak, setelah sampai di finish kemudian berbalik, berdiri, berlari sampai ke garis start. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Nah, makanan sehat. Makanan menyehatkan dan bergizi sangat berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan tabel makanan yang menyehatkan dan bergizi di bawah ini. Kolom yang pertama, kandungan gizi, kemudian jenis makanan dan contohnya. Karbohidrat, jenis makannya adalah makanan pokok, contohnya nasi, kentang, ubi, jagung, roti, dan sagu. Kemudian protein, itu jenisnya lauk pauk, daging, ikan, telur, tahu, tempe, udang, dan lain-lain. Kemudian vitamin itu dibagi dua, sayur bayam, wortel, buncis, kangkung, brokoli, dan lain-lain. Kemudian buah, ada jeruk, apel, pir, semangka, pisang, dan lain-lain. Mineral, jenis makanannya adalah susu, misalnya susu sapi, susu kedelai. Protein dibedakan menjadi dua jenis, yaitu protein hewani berasal dari hewan dan protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Anak-anakku, marilah makan makanan sehat dan bergizi, juga menjaga kebersihan makanan agar tubuh kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anakku, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalau anak-anak perhatikan, ini adalah gambar kegiatan yang kita lakukan sebelum tidur, yaitu menggosok gigi. Nah, setelah kalian mengamati gambar di atas, buatlah cerita yang sesuai dengan gambar tersebut. Yuk kita mengamati gambar. Anak-anakku, tidur merupakan cara istirahat paling baik
Dengan tidur, tubuh akan rileks dan santai. Tidur dapat membantu proses pertumbuhan tubuh. Maka waktu tidur harus cukup. Hal apa saja yang kita lakukan sebelum tidur? Cuci tangan, cuci kaki dan muka, kemudian gosok gigi, setelah itu berdoa sebelum tidur. Berdoa dilakukan setiap akan mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan. Cara berdoa setiap agama berbeda. Kita semua harus menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Perhatikan cara berdoa teman-teman kita yang berbeda agama. Gambar yang pertama, berdoa dengan cara Kristen. Gambar yang kedua, berdoa dengan cara Katolik. Gambar yang ketiga, berdoa dengan cara Islam. Dan yang keempat, berdoa dengan cara Hindu. Anak-anak, masih ada dua lagi, berdoa dengan cara agama Buddha. Dan satu lagi, berdoa dengan cara Konghucu. Nah, kalian jika sudah mengamati ke-6 gambar itu, silahkan anak-anak menulis dengan menceritakan cara berdoa di bawah ini. Anak-anak, manfaat saling menghormati dan menghargai perbedaan adalah 1. Tercipta kerukunan. Yang kedua, saling tolong menolong. 3. Mempererat persatuan dan suasana menjadi damai. Anak-anak, yuk kita mengamati gambar. Ikan merupakan hewan yang hidup di air, bergerak dengan cara berenang, menggunakan sirip dan bernapas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur menetas menjadi larva, tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian dewasa. Nah, mari anak-anak kita berkreasi dengan menggambar ikan, kemudian hiaslah dan berilah warna sesuai dengan imajinasimu. Dari contoh gambar itu, pilihlah satu gambar. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan penuh semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anakku. Sampai berjumpa besok pagi. Dah.